tentu saja ya, arah kompas kita tetap two state solution, tapi tentu saja untuk mencapai seperti ini, konflik ini terjadinya sudah lama, puluhan tahun. Ya. Oleh karena itu pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus kita lakukan, tapi tetap intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah tadi kami Komisi 1 DPR RI sudah melaksanakan rapat kerja dengan Pak Menlu menjelaskan berbagai macam isu-isu yang sangat penting dan penjelasan tentang peran-peran Indonesia di berbagai macam forum baik multilateral ataupun juga bilateral. Selanjutnya Pak Menlu bisa menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan Pak Menlu. Baik, terima kasih Pak Dev. Hari ini kami telah selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, melaporkan beberapa hal, beberapa perkembangan yang terjadi selama 2025 dan rencana-rencana tahun 2026. Saya kira tadi saya panjang lebar sudah jelaskan kepada Komisi 1. Intinya adalah bahwa kami mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan oleh Komisi 1 DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri, dan juga berharap dukungan serta support Komisi 1 DPR RI untuk pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri di tahun 2026. Beberapa hal juga tadi kami laporkan mengenai perkembangan situasi terkini, termasuk masuknya Indonesia sebagai anggota Board of Peace dan rencana ke depan yang akan kita jalankan. Dan kemudian juga situasi terkini terkait perlindungan warga negara Indonesia. Seperti kita ketahui ada dalam beberapa hari ini ada suatu peningkatan pengaduan warga negara Indonesia khususnya di Kamboja sebagai akibat dari upaya pemerintah Kamboja untuk memberantas online scamming. Itu juga tadi kami laporkan, termasuk perkembangannya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Pak Menteri mau minta tanggapannya. Ini ada beberapa analis yang melihat karena Board of Peace ini kan tidak ada Palestina di dalamnya, sehingga dikhawatirkan untuk mencapai perdamaian di Gaza ini bakal sulit. Sejauh mana Indonesia melihat ini, mengingat ada AS dan Israel satu sekutu juga dalam upaya pendudukan di Gaza? Dari awal Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung di dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika. Dan ini merupakan satu langkah yang konkret, ya, yang menurut kita real untuk bisa dilakukan. Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada apa istilahnya, pada tujuan utamanya, ya kan? Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. Saya kira itu. Tapi kalau kemudian masih ada yang meragukan itu, apa komitmen konkret apa yang bakal ditunjukkan Indonesia nanti untuk memastikan kemerdekaan? Apa yang diragukan? Karena ada AS dan Israel di situ, Pak. Ada kekhawatiran bahwa Itu yang saya bilang tadi, AS diundang pada saat awal sebelum yang di New York itu untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian damai di Gaza dan Palestina. Baik. Ya. Menanyakan Pak, ini saat ini Indonesia memulangkan WNI dari Kamboja. Nah kemarin dari Ketua OJK memberi catatan bahwa tidak semua WNI yang dipulangkan adalah korban, tapi ada sebagian besar dari mereka yang jadi pelaku. Ini gimana? Apakah Kemlu akan melakukan screening dan kerjasama dengan aparat? Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI kita di Phnom Penh itu untuk melakukan pendataan, ya kan? Verifikasi mengenai warga negara Indonesia yang terdampak, karena banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja untuk melakukan penindakan terhadap
aktivitas-aktivitas online scamming gitu. Jadi kita masih data itu. Dan soal nanti penegakan hukum, tentu saja kita serahkan kepada aparat penegak hukum, tapi yang penting bagi Kementerian Luar Negeri adalah bisa memverifikasi warga negara Indonesia yang terdampak, kemudian memberikan pelayanan kepada mereka, pelayanan konsuler kepada mereka, sekaligus ada beberapa di antara yang sudah pulang secara mandiri dan ada juga yang mungkin nanti perlu dipulangkan. Saya kira itu. Sedikit Pak soal terkait dengan iuran untuk anggota tetap Dewan Perdamaian ini, untuk itu seperti apa Pak sikap dari pemerintah terkait pembayaran, dan untuk alokasi dana ini mungkin sudah ditentukan Pak untuk mana untuk ke depannya? Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap dari Board of Peace. Tidak ada kewajiban untuk membayar gitu Pak untuk saat ini? Enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Itu bunyi charternya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar, itu artinya dia permanen. Indonesia sikapnya seperti apa? Apakah akan menjadi permanen dengan membayar fee tersebut? Tadi saya sudah sampaikan. Oke, terakhir ya. Ya. Oke. Terkait pernyataannya Pak Prabowo kemarin yang menjamin keamanannya Israel, itu sebenarnya masih dalam kerangka two-state solution, Pak? Tentu saja ya, arah kompas kita tetap two-state solution, tapi tentu saja untuk mencapai seperti ini, konflik ini terjadinya sudah lama, puluhan tahun. Ya. Oleh karena itu pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus kita lakukan, tapi tetap intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menlu tentang skema pembayaran itu bagaimana, akan tapi ini masih ongoing progress dan juga ada kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang masih juga di dalam proses diskusi, sehingga hal ini masih saling berkaitan dan kita serahkan kepada pemerintah untuk merampungkan semua hal tersebut, dan kami yakin bahwa ini adalah sebuah gebrakan baru yang diinisiasi oleh Presiden Trump dan dilihat oleh Presiden Prabowo sebagai suatu kesempatan untuk kita bisa memberikan sumbangsi nyata untuk benar-benar melaksanakan perdamaian di dunia. Jadi kita dukung keputusan beliau dan kita yakini bahwa ini akan menjadi hal yang baik untuk semuanya. Ya, saya rasa sekian. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.